Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba untuk menjalankan sebuah program artificial intelligence dari chapter 5. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah dataset dari Google News. Ini datasetnya Google News Vectors negatif 300.bin. Kita bisa mengambil datanya di dalam Kaggle. Nah, di sini kalian bisa download untuk datanya itu sekitar 3,6 giga. Untuk menggunakannya tinggal download saja. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini untuk library yang kita gunakan ada Gensim, ada logging untuk nge-infoin atau ngeprint di dalam uh, untuk ngeprint di dalam ini konsol. Kemudian ada RE, random, kemudian beberapa library juga di dalam Gensim. Sklearn juga kita gunain linear model, datasets, cross file score. Ini soal nomor satu. Nah, di sini kita akan ngebaca sebuah Google News vector negatif ini. Di sini kita menggunakan Gensim models, create vectors, load word to vectors format. Jadi isi dari data ini adalah data-data kata dari Google yang dimasukkan ke dalam file ini. Nah, nantinya dibaca oleh Gensim ini. Mungkin langkah pertama kita lakukan adalah kita akan nge-import library yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk library yang kita gunakan berhasil diimport. Kalau misalkan teman-teman belum menginstal Gensim atau misalkan modul Gensim itu tidak terdapat di environmentnya, teman-teman bisa buka di Anaconda. Di dalam Anaconda ini ada environment sendirinya untuk nge-run file di dalam Spider ini. Already running. Nah, untuk filenya di sini kalian bisa ke environments, klik ini open terminal. Nah, nanti di sini kita bisa pip install dan lain-lain. TLS banyak sekali ya di dalam environment ini. Kemudian di sini kita soal nomor satu, kita ngeload data sama kayak tadi. Kita run shell. Di sini ada info loading projection weight from dataset. Nah, di sini artinya dataset sudah berhasil diambil. Nah, limitnya ini ada 500 data. Binary true, berarti ini nilainya binary. Gensim dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mencoba untuk jadi pada intinya ini kita akan mengubah kata ke dalam binary vektor. Jadi binary itu jadi misalnya kata itu diubah ke dalam bentuk binary, binarynya dimasukin ke dalam vektor gitu. Kalau kita coba untuk kata love, kita ransel. Nah, untuk datanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah kata-kata binary ya, kata-kata yang diubah ke dalam vektor. Kalian bisa lihat ini minus. Nah, tentu ini untuk bilangan ini tidak bisa kita baca, hanya komputer yang bisa baca. Kalau kita run lagi yang ini, salah ya? Oh, salah salah. Kita run ini dulu ulang, 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 ulang. Fuck. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti ini. Satu. Coba percobaan dua, sama aja. Nah, kalau kita misalkan run semua, ini bilangannya kayak 0, koma gitu, minus 0, jadi langkah selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke percobaan perbandingan. Nah, di sini merupakan percobaan perbandingan. Jadi seberapa
seberapa mirip kata satu dengan kata dua ini. Nanti untuk presentasi kemiripannya nanti akan dalam berbentuk persenan. Bisa dibilang persen. Nanti akan 0,9 berapa untuk kemiripannya. Kalau misalkan satu itu sama. Kalau 0, berapa itu kemiripannya hampir mirip gitu. Kalau kita run ini, nah di sini ada 0,09. Nah, kita akan coba uji coba kalau kita samain katanya bakalan kayak gimana. Satu, berarti karena satu kata yang sama. Kalau misalkan was double s was not present, artinya kata was ini nggak ada di dalam Google News ini. Washing, kalau washing bisa nggak? Was sama washing itu kemiripannya itu 0,78 begitu. Kemudian bug sama love, kalau kita run 0,75. Bug apa ya, back gitu, tas, love itu mau cinta gitu. Kalau heart berapa kemiripannya? 0,31, berarti jantung ya. Jantung sama love itu beda. Kemudian motor sama car, getaran itu 0,48. Motorcycle coba, motorcycle tidak ada ya. Motor car, sick fate 0,123. Kalau kita coba translate sick, sakit, fate, keyakinan aku beda ya. Cycle sign coba, siklus sign, jurang, sign, siklus, berarti jauh lah, 0,6 kan. Coba kita searching kata bahasa kayak gini. Kita coba makan, eat sama meal. Kita coba eat sama meal, eat meal. Nah, perbedaannya hampir setengah. Eat sama feed coba, apakah ada? 0,45, berarti lebih mirip ke meal. Atau coba minum, ada nggak? Minum, take, pinjam, borrow, nggak ada. Apa ya? Kata sifat yang mirip-mirip, contohnya apa ya? Mengambil, take sama pick up coba. Take, pick up. Pick up nggak ada. Take on, jemput, ada nggak? Lari, lompat. Ini skip, jump sama skip coba. Skip 0,28. Kalau hop 0,1, berarti jump sama hop itu lebih hampir sama gitu dibandingkan dengan jump sama skip. Nah, di sini ada soal nomor 2. Ini ada input string, nama, NPM, prodi, jurusan sama kampus. Coba kita run. Nah, ini listannya dimasukin ke dalam list. Nah, untuk dimasukin ke dalam listnya ini adalah per kata, per word. Jadi misalkan ini adalah M Rizky. Nah, untuk nge-splitnya itu ada kayak karakter gitu. Nah, itu karakternya itu spasi, baru nanti dimasukin ke dalam input stringnya. Nah, coba 2. Nah, di sini
Rizky dan 4 teknik Indonesia. Random choice, dia ngambil yang sembarang. Percobaan 2. Oh, ini cuma function. Nah, ini ada function, dia ada kayak regexnya gitu ya. Regexnya itu dia ngeeliminasi word gitu. Ini untuk ngehapus HTML, menghapus petik satu, tanda baca, spasi yang berurutan. Di sini ada soal nomor 3, percobaan 1. Ini doku, saya hobi bermain game, hobi olahraga, hobi makan, nyanyi, ngoding. Token dog sering. Kalau gitaran. Seperti ini datanya. Kita coba percobaan 2. Wow, ini apa nih? Nah, gitulah. Ngetrain, train, nyimpan train, di load lagi, baru ditampilkan. Ajalim dirunam ini ada kosong, save not string countable 07 extract word. Oh, kalau M Rizky untuk vektorisasinya kayak gini. Bentuk datanya kalau ini similarity-nya jauh banget ya. Coba Rizky-nya ini belum besar. Sama aja. Coba dibalik. Wah, hampir naik ya, nggak minus, naik gitu. Soal nomor 9 lupa diganti. Oke, sebaran. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.